Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi faktor modal dan peralatan yang merupakan bagian dari mata kuliah ilmu usaha tani yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Zaki Fatoni SP MSc. Langsung saja kita mulai presentasi kita. Baik, saya Dia Sujatalia Maharani akan menjelaskan pada bagian latar belakang. Modal sangat berperan sebagai sumber daya finansial yang diperlukan untuk investasi dalam berbagai aspek pertanian, termasuk pembelian bibit, pupuk, tenaga kerja, dan peralatan. Seiring dengan perkembangan usaha tani, kebutuhan modal semakin besar untuk meningkatkan produksi dan menghadapi resiko seperti perubahan cuaca atau fluktuasi pasar. Sementara itu, peralatan pertanian yang efisien dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja para petani. Kombinasi yang baik antara modal yang cukup dan peralatan yang tepat akan sangat membantu petani mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan meningkatkan hasil panen yang sangat maksimal. Dengan adanya inovasi teknologi dalam peralatan pertanian, modernisasi usaha tani semakin berkembang untuk mencapai efisiensi dan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari modal. Modal adalah persyaratan mutlak dan wajib bagi berlangsungnya suatu kegiatan usaha. Dengan adanya modal dan peralatan, maka faktor produksi, contohnya tanah dan tenaga kerja, itu dapat memberikan manfaat yang jauh lebih baik bagi manusia atau bagi seorang yang ingin melakukan usaha. Jika modal tidak ada, maka akan mengganggu proses produksi. Modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu land saving capital dan labor saving capital. Di mana modal yang dikatakan sebagai land saving capital itu adalah jika dalam modal tersebut dapat menghemat penggunaan lahan, tetapi produksi dapat dilipat gandakan tanpa harus memperluas area lahan atau area lainnya. Contohnya itu pemakaian pupuk, bibit, dan pestisida. Sedangkan modal yang dikatakan sebagai labor saving capital itu adalah jika dengan modal tersebut kita dapat menghemat penggunaan tenaga kerja, contohnya itu kita memakai traktor untuk membajak atau menggiling padi. Untuk proses padi menjadi beras, nah itu kita menggunakan tenaga kerja yang sangat sedikit karena sudah ada teknologi canggih yaitu traktor. Dan traktor itu sangat menggunakan waktu yang sangat efisien. Selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan macam-macam modal. Yang pertama itu ada berdasarkan sifat substitusinya, di mana sudah kita jelaskan tadi di bagian pengertian dari modal, yaitu land saving capital dan labor saving capital. Land saving capital ini adalah modal yang dapat menghemat penggunaan lahan, sedangkan labor saving capital itu modal yang dapat menghemat penggunaan tenaga kerja. Yang kedua ada berdasarkan sifat tenaga kerjanya. Modal ini dapat mempertinggi penggunaan tenaga kerja dengan menggunakan teknologi teknis maupun biologis. Yang ketiga itu ada berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada modal aktif dan modal pasif. Modal aktif ini biasanya disebut dengan modal langsung maupun tidak langsung. Dan itu dapat meningkatkan produksi, contohnya itu misalnya pupuk. Sedangkan modal pasif itu adalah modal untuk mempertahankan produk usaha tani seperti bungkus, karung, kantong plastik, alat penyimpanan, dan lain-lainnya. Yang keempat, berdasarkan fungsinya, yaitu ada modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap kita ambil contohnya misalnya lahan. Lahan kan sebagai faktor produksi, tetapi sebenarnya lahan itu tidak termasuk ke dalam modal. Tapi dalam penghitungan biaya lahan itu kita masukkan ke dalam biaya modal karena lahan itu merupakan barang modal atau aset tetap yang kita miliki. Kalau modal tidak tetap itu adalah modal yang dalam proses produksinya itu habis pakai atau sekali pakai. Dan pada tiap pengulangan produksi itu kita harus menyediakannya kembali. Contohnya itu adalah pakan ternak ataupun bibit. Dan yang terakhir itu berdasarkan jenis modal usaha taninya. Ada modal sendiri dan modal pinjaman. Di mana modal sendiri ini adalah modal yang kita keluarkan atau yang dikeluarkan oleh petani itu sendiri. Contohnya, modal ini itu berasal dari tabungan atau sisa dari hasil usaha tani sebelumnya. Dan yang kedua itu ada modal pinjaman, di mana modal yang dapat atau didapat oleh petani dari luar pendapatan petani. Biasanya pendapatan
Tani ini kan sedikit atau tidak terlalu banyak. Nah, biasanya petani itu melakukan pinjaman usaha tani. Dan biasanya mereka ini meminjamnya itu berasal dari kredit formal maupun kredit non formal atau kemitrausahaan. Struktur modal dalam usaha tani mengacu pada kombinasi modal sendiri dan modal pinjaman yang digunakan oleh petani untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Berikut beberapa sumber permodalan pada tingkat petani, yaitu Bank BRI. Bank BRI adalah salah satu bank milik negara yang menyediakan layanan kredit bagi masyarakat dengan bunga pinjaman bersaing. Layanan di pedesaan, BRI menggunakan sistem kantor cabang pembantu di setiap kecamatan. Kemudian kedua yaitu BPR atau singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara komersial atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit daripada dengan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Kemudian ada Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara khusus, yaitu hukum gadai. Kemudian yang keempat yaitu kelompok tani. Kelompok tani adalah sebuah wadah yang menyatukan petani di suatu wilayah tertentu dengan didasari latar belakang, yaitu kenyataan petani yang masih lemah dalam mengakses informasi mengenai aspek produksi, aspek kelembagaan, dan sumber informasi lainnya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal dalam usaha tani, yaitu meliputi skala usaha tani. Semakin besar usaha tani, semakin besar pula kebutuhan modal yang diperlukan. Usaha tani berskala kecil biasanya mengandalkan modal sendiri karena keterbatasan akses ke sumber pendanaan eksternal. Sebaliknya, usaha tani berskala besar lebih cenderung menggunakan kombinasi modal sendiri dan pinjaman untuk mendukung investasi dalam peralatan pertanian, lahan tambahan, dan teknologi yang lebih canggih. Yang kedua itu akses terhadap kredit. Ketersediaan akses terhadap kredit merupakan faktor penting dalam menentukan struktur modal usaha tani. Petani yang memiliki hubungan baik dengan bank atau koperasi akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dengan bunga kompetitif. Namun, bagi petani yang tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang baik, akses terhadap pinjaman menjadi lebih sulit sehingga mereka lebih mengandalkan modal sendiri atau pendanaan informal seperti pinjaman dari keluarga dan teman. Yang ketiga itu profitabilitas. Tingkat keuntungan usaha tani mempengaruhi pilihan struktur modal. Jika usaha tani menghasilkan keuntungan lebih tinggi, petani cenderung lebih mengandalkan modal sendiri untuk mengurangi risiko hutang. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam bentuk subsidi, insentif pajak, atau program kredit usaha tani mempengaruhi keputusan petani dalam menentukan struktur modal. Program pinjam berbunga rendah dari pemerintah atau koperasi dapat membantu petani memperoleh modal tambahan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga keuangan komersial. Yang kelima itu risiko usaha tani. Risiko dalam usaha tani meliputi faktor-faktor seperti perubahan iklim, serangan hama, serta fluktuasi harga pasar. Petani yang menghadapi risiko tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan modal pinjaman karena potensi kegagalan usaha yang lebih tinggi. Maka, mereka mungkin memilih untuk mengandalkan modal sendiri atau mencari sumber pendanaan alternatif seperti kemitraan dengan investor atau koperasi tani guna mengurangi risiko keuangan secara individu. Berikut cara-cara pengukuran modal. Yang pertama itu modal berdasarkan jenisnya, yaitu modal sendiri yang dihitung dengan semua aset yang dimiliki tanpa adanya hutang seperti tanah, alat pertanian, tabungan, dan laba usaha yang diinvestasikan kembali. Kemudian modal pinjaman atau hutang, yaitu dengan menghitung semua total hutang yang digunakan untuk mendukung usaha taninya seperti pinjaman bank, koperasi maupun pinjaman pribadi. Kemudian dihitung dengan rumus yaitu total modal sama dengan modal sendiri ditambah modal pinjaman. Yang kedua yaitu dengan rasio keuntungan. Ada beberapa keuntungan yang dapat digunakan untuk mengukur dan komposisinya dalam usaha tani, yaitu
rasio keuntungan terhadap modal atau DER itu dengan rumus DER sama dengan total hutang per modal sendiri dikali 100%. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap aset atau DAR, debt to asset ratio, yang dihitung dengan rumus DAR sama dengan modal hutang per total aset dikali 100%. Kemudian rasio modal sendiri terhadap aset dengan rumus yaitu ER, modal sendiri per total aset dikali 100%. Selanjutnya adalah fungsi modal dalam usaha tani. Modal ini merupakan salah satu faktor produksi utama dalam usaha tani yang berperan dalam mendukung seluruh kegiatan produksi pertanian. Nah, dia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pembelian sarana produksi. Modal ini digunakan untuk membeli sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, pakan ternak, dan bahan bakar untuk mengoperasikan alat-alat pertaniannya. Selanjutnya adalah investasi dalam alat dan mesin. Seperti kita tahu, dalam usaha tani modern, penggunaan alat dan mesin pertanian seperti traktor, alat penyemprot, dan sistem irigasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, dengan modal ini memungkinkan petani untuk mengadopsi teknologi pertanian yang lebih maju sehingga dapat mengurangi biaya tenaga kerja. Selanjutnya adalah pembiayaan tenaga kerja. Modal ini nanti digunakan untuk membayar upah pekerja terutama dalam tahap-tahap seperti pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Pengelolaan risiko dan ketidakpastian. Kita tahu bahwa pertanian ini memiliki banyak risiko seperti perubahan iklim, lalu ada serangan hama, dan juga fluktuasi harga pasar. Nah, dengan modal yang cukup ini dapat digunakan sebagai cadangan untuk menanggulangi risiko ini. Terus dapat membantu juga petani untuk bertahan dalam menghadapi kondisi buruk seperti gagal panen ataupun harga jual yang rendah. Lalu fungsi modal selanjutnya adalah sebagai pengembangan dan inovasi untuk usaha tani, seperti untuk mendukung pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik ataupun metode hidroponik. Lalu selanjutnya adalah biaya pemasaran dan distribusi. Modal ini digunakan untuk membiayai pengemasan, transportasi, dan strategi pemasaran hasil pertanian. Jika pemasarannya baik, ini dapat meningkatkan nilai tambah produk dan juga memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya adalah modal kerja untuk operasional harian. Selain untuk investasi jangka panjang, modal ini digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional seperti biaya listrik, air, dan peralatan alat pertanian. Listrik dan air ini biasanya digunakan dalam pertanian hidroponik. Selanjutnya, lalu bagaimana sih cara untuk memperoleh modal untuk usaha tani? Yang pertama adalah dengan modal pribadi atau tabungan sendiri. Jadi sumber modal pertama yang dapat digunakan oleh petani adalah modal pribadi atau tabungan sendiri. Dia memiliki keuntungan karena tidak menimbulkan utang dan bunga, sehingga risiko finansialnya ini lebih rendah. Namun modal ini terbatas dan hanya cukup untuk usaha skala kecil. Selanjutnya adalah pinjaman dari keluarga atau teman. Pinjaman ini umumnya lebih fleksibel karena tidak melibatkan persyaratan yang rumit. Jadi ini dapat digunakan petani sebagai solusi yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Lalu kredit dari bank atau lembaga keuangan. Salah satu skema umum yang digunakan adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Jadi dia memberikan bunga rendah untuk usaha kecil dan menengah termasuk pertanian ini. Jadi ini memungkinkan juga petani untuk memperoleh modal dalam jumlah besar. Selanjutnya adalah leasing atau pembayaran aset. Nah, bagi petani yang membutuhkan alat atau kendaraan untuk operasional, leasing ini bisa jadi solusi. Karena apa? Karena petani dapat menggunakan alat pertanian tanpa harus membayar penuh di awal.
Jadi, leasing ini dapat mengurangi beban modal awal dan memungkinkan si petani ini beroperasi tanpa tekanan finansial yang besar. Selanjutnya adalah pembiayaan dari koperasi pertanian. Nah, koperasi pertanian ini dapat membantu petani untuk memperoleh modal dalam bunga yang lebih rendah dibandingkan bank. Lalu ada modal ventura. Modal ini berlaku misalkan si petani ini ingin mengembangkan usahanya dengan skala yang lebih besar ataupun inovatif. Nah, modal ventura ini bisa jadi alternatif. Karena apa? Karena modal ini berasal dari investor yang bersedia menanamkan modal dalam usaha dengan prospek tinggi. Jadi, modal ini sering digunakan untuk usaha berbasis teknologi pertanian. Selanjutnya adalah hibah dan bantuan pemerintah. Pemerintah seringkali memberikan bantuan modal berupa hibah ataupun subsidi kepada petani. Ini seperti penyediaan alat dan mesin pertanian, subsidi pupuk, lalu juga pendampingan teknis. Selanjutnya adalah menggunakan keuntungan yang diinvestasikan kembali. Keuntungan ini merupakan cara yang aman untuk mengembangkan usaha tanpa menambah utang. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Struktur modal dalam usaha tani adalah kombinasi antara modal sendiri dan modal pinjaman yang digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian. 2. Faktor-faktor seperti skala usaha, aset kredit, profitabilitas, kebijakan pemerintah, dan risiko usaha berperan penting dalam menentukan komposisi struktur modal petani. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.